semuanya, kami dari kelompok 2 akan mewawancarai Bapak yang mengelola budidaya di sektor pertanian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meili Tanggraini. Nama saya Karisma Yamliantina. Nama saya Rizka Devina. Saya Baizadi Pangestu. Saya Aura Zalfa Kirana. Saya Tanaya Nidita Nareswari. Saya Fauzan Harinanto Salman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Izin ya, Pak. wabarakatuh. Ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi di kelompok 2 akan mewawancarai di sektor pertanian yang berlokasi di Jalan Pertanian. Nah, langsung aja kita wawancara dengan Pak Hartono, Bapak Hartono. Nah. Kalau boleh tahu lahan ini milik siapa ya, Pak? milik pemerintah, Kementan, Kementerian Pertanian. Dan juga berapa luas lahan ini Pak di sektor 7,9 hektar. 7,9 hektar. Tanaman apa saja yang ada di lahan ini Pak? Lahan yang di pertanian itu 1 padi, 2 sorghum, 3 kedelai, 4 jagung, 5 ubi kayu ya. Terus ada ubi jalar. Terus ada jahe. Nah, tanaman obat ya itu ya, jahe. Terus tanaman sayur-sayuran meliputi kacang panjang. Nah, secin ada. Terus kangkung ada. Terong ada. Terus udah berapa lama Pak menjalani di lahan ini Pak? Kalau saya ditugaskan dari pemerintah, peralihan dari BSIP Biogen, mutasi ke sini kurang lebih udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dari semenjak 2021 ya. Oh iya, 2021. Dan Bapak di sini sebagai apa Pak? Kalau boleh tahu. Saya sebagai subkoordinator kebun percobaan Citayam yang di bawah naungan BSIP Biogen, Balai Besar Pengujian Standarisasi Instrumen Bioteknologi dan Genetika. Baik Pak, dalam penanaman tanaman ini kan tentunya ada hama ya Pak. Ada. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hama tersebut Pak? Bila mana tanaman kedelai apabila ada hama, serang hama itu kan ada ulat, ulat geraya, terus orang cara panah itu ya kita secara logika kalau tanah itu pakai itu pemberantasannya dengan insektisida, dengan penyemprotannya itu seminggu 2 kali dengan dosis 20 cc per 15 liter. Tuh. Selain dari resiko hama Pak, apa saja yang pernah Bapak temui resikonya? Yang saya temuin dalam tanaman kedelai itu bila mana curah hujannya tinggi, Ya. itu kebanyakan kedelainya terjadi bercak-bercak hitam. Akhirnya kedelai itu berjamur. Jadi secara langsung tuh panennya cuma Berapa? 40%, 60% gagal. Gitu. Kalau misalkan untuk dari curah cuaca gitu, perbaikan untuk tanaman-tanamannya kayak gimana Pak? Upaya untuk memperbaikinya? Untuk memperbaiki curah hujan tinggi. Iya. Ya, secara langsung kita pembuatan greenhouse. Kalau enggak pembuat greenhouse itu dengan cara pakai plastik naungan seperti rumah gini. Nah, gitu. Tidak secara langsung tidak kena air hujan. Oh, iya. Tapi kita harus pakai pengairan. Dengan cara drainase itu sendiri dengan tetes itu bisa. Oh iya. Terus untuk proses yang diperlukan menanam ini hingga panen berapa lama Pak? Kalau untuk khusus kedelai ya 3 bulan, 10 hari. Makasih Pak. Kalau boleh tahu, berapa modal yang disiapkan dengan luas lahan seperti yang Bapak miliki?
Modal yang saya usahakan dengan luas lahan 1000 meter untuk tanaman kedelai kurang lebih 3 juta. Nah, populasi tanaman kedelai dengan jarak tanam 40 kali 20. 40 kali 20 itu jadi populasi tanaman ada 4.000. Nah, ini kalau dihitung hasil itu dalam 1.000 meter untuk menghasilkan kedelai basah varietas Indamami itu kurang lebih 266 kg. Nah, jadi keuntungannya kurang lebih ya 3 juta. Lalu dalam proses pembudidayaan dalam sektor ini, Bapak memanfaatkan teknologi atau masih menggunakan cara tradisional? Secara teknologi, satu dengan bajak sengkal dan bajak rotari dengan mesin traktor itu dengan merek Esiko itu. Nah, untuk pengemburannya itu, untuk pembuatan penyiangan itu pakai traktor mini. Sebelum penanaman, media apa saja yang biasa Bapak perlukan? Kalau sebelum tanah dibajak dengan bajak sengkal. Kedua, dengan bajak rotari. 5 hari setelah bajak, baru ditabur kapur tani. Setelah itu ditabur pupuk kandang. Harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya gimana tuh Pak? Harapan Bapak untuk usaha ini ya memperdayakan masyarakat untuk mengenal jenis-jenis varietas dan keunggulan tanaman yang ada di kebun percobaan ini, terutama kedelai, jagung, padi, ubi. Itu masyarakat dengan senang hati kan akan mempermudah mengembangkan lah kalau udah ada hasil dari penelitian tersebut.